Di sebuah hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit dan aliran sungai yang meliuk-liuk, hiduplah berbagai jenis hewan. Hutan ini penuh dengan suara kehidupan, dari kicauan burung hingga suara riuh kawanan monyet yang saling bercanda. Namun di antara semua kegembiraan itu, ada seekor gajah bernama Gino yang merasa kesepian. Gino adalah gajah besar dengan kulit abu-abu yang tebal, gading panjang, dan tubuh yang kuat. Tetapi meskipun penampilannya mengesankan, Gino merasa seperti tidak ada yang menghargainya. Gino sering berjalan sendirian, memakan daun-daun tinggi dari pohon, sambil sesekali menghela napas panjang. "Aku besar, aku kuat, tapi kenapa aku merasa sendirian?" gumamnya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, di sebuah sudut kecil hutan, ada koloni semut yang hidup di dalam batang pohon besar yang tumbang. Mereka adalah makhluk kecil tetapi pekerja keras, dipimpin oleh seekor semut bernama Siti. Siti adalah semut yang cerdas, selalu memikirkan cara untuk melindungi koloninya dari bahaya. Hari itu, suasana di hutan tampak lebih kacau dari biasanya. Sekawanan burung gagak dipimpin oleh gagak bernama Roko, menguasai sebagian besar hutan. Mereka sering mengganggu hewan lain, mencuri makanan, dan bahkan merusak rumah semut dengan menjatuhkan dedaunan dan ranting. Roko dan kawannya sering mengejek Gino. "Hei, Gino si besar lamban, apa kau hanya bisa makan daun? Bahkan semut lebih berguna darimu." Gino hanya menghela napas, memilih untuk mengabaikan mereka. Namun jauh di dalam hatinya, Gino merasa terluka. Di sisi lain, koloni semut juga mulai kesulitan menghadapi serangan burung gagak. Siti memimpin rapat darurat di dalam sarang mereka. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghadapi gagak-gagak itu, rumah kita akan hancur," kata Siti dengan tegas. Semua semut mengangguk, tetapi mereka juga bingung bagaimana caranya. Tiba-tiba, salah satu semut berkata, "Bagaimana kalau kita meminta bantuan Gino? Dia besar dan kuat." Siti merenung sejenak. Ide itu terdengar masuk akal, tetapi Gino dikenal sebagai makhluk yang penyendiri. Apakah dia mau membantu mereka? Setelah berpikir matang, Siti memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Gino. Siti bersama beberapa semut pemberani lainnya memulai perjalanan mereka menuju tempat Gino biasanya beristirahat, sebuah pohon besar di tepi sungai. Perjalanan itu tidak mudah. Dengan ukuran mereka yang kecil, semut-semut harus menghadapi berbagai rintangan, seperti melintasi akar pohon yang besar dan menghindari predator kecil seperti laba-laba. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di tempat Gino. Dari kejauhan, mereka melihat Gino sedang duduk di bawah pohon, melipat belalainya dengan wajah muram. Dengan hati-hati, Siti mendekati Gino. "Hai Gino," sapa Siti dengan suara kecil. Awalnya Gino tidak mendengar, tetapi setelah beberapa kali dipanggil, dia akhirnya menoleh ke arah semut-semut kecil itu. "Oh, kalian, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Gino dengan nada datar. "Kami datang untuk meminta bantuanmu," jawab Siti dengan penuh keberanian. "Gagak-gagak itu telah mengganggu kami dan merusak rumah kami. Kami tahu kau sering diganggu oleh mereka juga. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengusir mereka?" Gino tertawa kecil. "Kalian kecil sekali. Apa yang bisa kalian lakukan? Aku bahkan tidak bisa melawan mereka sendiri." Siti tersenyum. "Kecil bukan berarti lemah. Kami punya ide, tapi kami butuh kekuatanmu untuk mewujudkannya." Gino terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Mari kita coba." Dengan semangat baru, Siti dan Gino mulai merancang rencana. Siti memimpin semut-semut untuk membuat jebakan dengan memanfaatkan daun-daun besar, ranting, dan getah pohon. Sementara itu, Gino menggunakan kekuatannya untuk menarik batang pohon dan menyiapkan tempat strategis untuk melawan gagak-gagak itu.
Hari pertempuran akhirnya tiba. Di pagi yang cerah, burung gagak mulai berdatangan ke wilayah Gino, seperti biasa, untuk mencari masalah. Namun mereka tidak tahu bahwa hari itu akan berbeda. Di bawah bayangan pohon besar, jebakan telah dipasang. Semut-semut kecil bekerja dengan penuh semangat, menyebar ke berbagai penjuru untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Gino berdiri tegak di dekat jebakan utama, sebuah lubang besar yang ditutupi daun dan ranting. Lubang itu dirancang untuk menjebak gagak yang terbang rendah. Siti berada di bahu Gino, memberikan arahan terakhir. Ingat Gino, ketika mereka mendekat, goyangkan pohon dengan belalaimu. Itu akan membuat mereka panik dan terbang rendah. Kami akan menangkap mereka di jebakan, kata Siti. Baik, aku siap, jawab Gino dengan penuh keyakinan. Sekawanan gagak tiba dengan cemoohan khas mereka. Hei Gino, kau masih di sini? Apa kau sedang melamun lagi? Roko, pemimpin gagak, tertawa sambil mengelilingi kepala Gino. Namun kali ini Gino tidak merespons. Sebaliknya, dia memutar belalainya dan mengayunkannya dengan keras ke batang pohon besar di dekatnya. Berak! Suara pohon bergoyang membuat gagak-gagak terkejut. Daun-daun berjatuhan, menciptakan kepanikan di antara mereka. Beberapa gagak terbang rendah, dan tepat seperti yang direncanakan, mereka masuk ke jebakan yang telah disiapkan semut-semut. Sementara itu, semut-semut lainnya dengan cepat memanjat tubuh gagak-gagak yang terjebak, mengganggu mereka dengan gigitan kecil namun menyakitkan. Roko, yang melihat pasukannya kacau balau, mencoba memimpin serangan balik, tetapi Gino segera maju dengan mengayunkan belalainya lagi. Kali ini lebih kuat. Kalian pikir bisa menguasai hutan ini? Tidak lagi, teriak Gino dengan suara lantang. Melihat kekompakan antara Gino dan semut-semut, Roko akhirnya memutuskan untuk mundur. Kita akan kembali, teriaknya. Tetapi semut-semut kecil terus mengejar mereka hingga mereka benar-benar keluar dari wilayah itu. Ketika semua gagak pergi, Siti dan semut-semut lainnya bersorak gembira. Gino, yang biasanya pendiam, bahkan tidak bisa menahan senyum. Aku tidak percaya kita berhasil, katanya. Lihat Gino, tidak peduli seberapa kecil atau besar kita, jika kita bekerja sama, kita bisa mengatasi apapun, kata Siti dengan bijak. Setelah pertempuran itu, suasana hutan berubah. Hutan yang sebelumnya penuh dengan rasa takut kini menjadi tempat yang damai. Semua hewan saling membantu dan hidup dengan lebih harmonis. Gino menjadi lebih percaya diri dan mulai membuka diri kepada hewan-hewan lain. Siti dan koloninya juga mendapatkan rasa hormat dari semua makhluk di hutan. Pada suatu sore yang cerah, Gino dan Siti duduk bersama di bawah pohon besar, mengamati matahari terbenam. Siti, aku ingin berterima kasih. Kamu telah mengajarkanku bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari tubuh. Kalian teman-teman, apakah kalian punya pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda dari kalian? Beritahu kami di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita seru lainnya.